Di ruang kelas terpasang layar besar dan canggih. Touchscreen, terkoneksi internet, bisa langsung menulis seperti halnya whiteboard digital. Harganya mungkin 30 juta atau bahkan lebih. Tapi pertanyaan dasarnya sederhana. Untuk siapa alat ini dibeli? Dan apa manfaat yang dirasakan oleh anak-anak? Inilah salah satu ironi yang paling sering terjadi dalam pengadaan teknologi pendidikan. Lembaga berlomba membeli alat paling mutakhir, tapi tidak pernah mendalami apakah guru sudah tahu cara memakainya, apakah metode ajarnya memang perlu alat ini, apakah anak-anak merasa pengalaman belajarnya menjadi berubah lebih baik, apakah nilai-nilai pendidikan kita selaras dengan cara teknologi ini digunakan. Sayangnya, banyak pengadaan interaktif display hanya menjadi pameran kecanggihan, bukan alat transformasi belajar. Dipakai hanya saat ada kunjungan tamu atau dokumentasi lomba. Hari-hari biasa, alat itu mati, berdebu, tidak tersentuh. Karena gurunya belum siap, sistemnya pun belum berubah. Kita lupa bahwa teknologi hanyalah alat, bukan tujuan. Dan alat secanggih apapun, jika tidak digunakan dengan baik, hanya menjadi hiasan mahal. Dan lebih parah lagi, kadang guru malah terintimidasi. Mereka yang terbiasa menulis di papan tulis, kini dihadapkan dengan layar raksasa. Tidak ada pelatihan, tidak ada pendampingan. Yang penting barangnya sudah datang, faktur sudah dibayar, dan dokumentasi sudah ada. Padahal dalam pendidikan, yang penting bukan alatnya, tapi cara kita menggunakannya untuk menyentuh akal dan hati anak-anak kita. Belum tentu interaktif display lebih efektif daripada selembar kertas dan diskusi mendalam. Belum tentu video pembelajaran lebih menyentuh daripada cerita guru yang penuh semangat. Teknologi hanya bisa membantu jika ia ditempatkan dalam sistem yang manusiawi, strategis, dan juga berbasis nilai. Kita harus berani bertanya, apakah anak-anak belajar lebih baik karena alat ini? Atau justru apakah anak-anak jadi lebih pasif, hanya menonton bukan berpikir? Apakah guru terbantu oleh alat ini? Atau justru jadi terhambat karena teknologi yang tidak dimengerti? Apakah nilai karakter, diskusi, dan pembelajaran kolaboratif menjadi tumbuh? Atau hanya sekedar berpindah dari spidol ke tombol, tapi esensinya tetap kosong? Sebagai pimpinan lembaga, tugas kita bukan hanya membeli alat canggih, tapi bagaimana membangun sistem belajar yang bermakna. Dan itu berarti pelatihan guru lebih dulu daripada beli alat. Uji coba metode sebelum investasi besar. Melibatkan guru dan siswa dalam menentukan kebutuhan teknologi. Kemudian mengukur dampak, bukan hanya mengandalkan brosur dari vendor. Jangan sampai kita terjebak dalam satu ilusi modernisasi. Sekolah bukan showroom teknologi, pesantren bukan pusat demo alat. Kita mendidik manusia, bukan mesin. Maka belilah alat karena manfaatnya untuk anak, bukan karena gengsi atau sekedar biar kelihatan keren, maju. Kalau alat itu tidak menghidupkan akal, tidak mendekatkan hati guru dan murid, maka meskipun mahal, ia tidak layak untuk ada di kelas.